Akhir-akhir ini kuperhatikan bahwa saudari Chang yang bertanggung jawab atas kelompok kami tak lakukan pekerjaan nyata. Ada beberapa masalah di dalam kelompok yang terus kami bicarakan kepadanya, tapi dia tetap belum membahasnya. Beberapa saudari telah menyampaikan pemikiran mereka, tapi dia tetap belum mengubah apapun. Ini memengaruhi pekerjaan kelompok kami sekarang. Jadi aku ingin membuat para pemimpin mengetahuinya, tapi aku khawatir. Khawatir saudari Chang tahu bahwa aku melaporkannya dan akan menghalangiku untuk terlibat dalam pekerjaan gereja. Namun kalau aku diam saja, aku akan merasa sangat bersalah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Melihat masalah, tapi takut untuk melaporkannya. Itu karena kita dikendalikan oleh watak yang rusak dan licik. Kurasakan hal yang sama saat pertama kali aku menulis laporan tentang seseorang. Saat itu, di musim panas beberapa tahun lalu, ku dengar bahwa saudari Cho, seorang pemimpin, telah menugaskan saudara Lee sebagai diaken penyiraman, mengatakan bahwa kualitasnya cukup bagus dan persekutuannya sangat mencerahkan. Aku agak terkejut dengan berita itu. Aku pernah bekerja bersama dia sebelumnya, jadi aku tahu sedikit tentang dia. Benar bahwa dia fasih bicara dan memang memiliki banyak hal untuk disampaikan dalam persekutuannya. Tapi sebagian besar persekutuannya hanyalah doktrin dangkal dan tak dapat sungguh menyelesaikan masalah nyata. Dia agak congkak dan cenderung melakukan segala hal dengan caranya sendiri. Dan dia selalu membuat keputusan kerja sendiri tanpa berdiskusi. Hal itu menimbulkan masalah yang juga merugikan pekerjaan rumah Tuhan. Orang yang bertanggung jawab sudah menyinggung masalah itu padanya, tapi dia tak mau menerimanya dan tak pernah berubah. Aku juga menunjukkan masalah dia kepadanya. Dia tak pernah merenung atau memperoleh pengenalan yang lebih baik tentang dirinya, tapi selalu saja membenarkan perilakunya. Setelah beberapa waktu, dapat kulihat dia adalah orang yang selalu mengkhotbahkan doktrin tapi tak dapat menerima kebenaran. Sebuah prinsip untuk memilih pemimpin adalah bahwa mereka harus punya pemahaman yang murni tentang kebenaran, memiliki rasa tanggung jawab dan kualitas yang baik. Dan diaken penyiraman harus mampu selesaikan masalah dengan mempersekutukan kebenaran dan dapat melakukan pekerjaan nyata. Saudari Cho menjadikannya diaken penyiraman hanya karena dia punya sedikit kualitas dan fasih bicara. Ini tidak sesuai dengan prinsip. Kau benar. Makin kupikirkan, makin aku gelisah. Dan ingin kusampaikan pemikiranku pada saudari Cho. Namun aku ragu-ragu saat akan mengucapkannya. Seperti yang kau ketahui, aku juga pernah menjadi diaken penyiraman. Dan aku baru saja diberhentikan karena tak menyelesaikan masalah nyata. Jika aku meragukan orang yang baru saja dipilih oleh pemimpin, apa yang akan orang pikirkan tentangku? Akankah orang mengatakan, aku merasa iri pada orang yang mendapat posisi itu, dan aku sedang mencari-cari kesalahannya? Mengatakan aku mengganggu pekerjaan gereja, dan kemudian mengambil tugas baruku? Kupikir akan kulupakan dan membiarkan segalanya daripada mengambil risiko membuat orang tidak suka padaku. Jadi aku menariknya kembali tepat ketika aku akan membuka mulut. Lalu, ku dengar bahwa beberapa saudara-saudari dari kelompok lain juga pernah bekerja dengan saudara Lee sebelumnya. Merasa bahwa dia tidak pernah terbeban untuk tugasnya dan tak layak untuk menjadi diaken. Lalu aku merasa yakin bahwa aku benar tentang dirinya. Dan kupikir, aku harus segera berbicara dengan saudari Cho, agar pekerjaan rumah Tuhan tidak tertunda karena memilih orang yang salah. Iya, jadi apa kau berbicara dengannya? Tidak, karena saudari Cho adalah orang yang menunjuk saudara Lee. Jika kubicarakan, bukankah itu berarti menyingkapkan kekurangannya secara langsung? Aku pernah bekerja bersama dia sebelumnya, dan aku mendapati dia itu congkak, merasa dirinya benar dan sombong. Aku membicarakan hal-hal ini kepadanya. Dan bukan saja dia menolak, tapi dia memarahiku saat aku dalam keadaan buruk setelah itu. Jadi jika aku tunjukkan masalah dalam pekerjaannya, dia mungkin berpikir aku sulit rukun dengannya dan berusaha membuatnya melakukan kesalahan. Lalu apa yang akan kulakukan jika dia mempersulitku? Ku teringat dulu saat aku dan seorang saudari
menunjukkan beberapa kesalahan seorang pemimpin. Pemimpin itu menuduh kami membentuk sebuah kelompok tertutup dan mengeroyok serta menyerangnya. Aku juga kehilangan tugasku karenanya. Pemimpin itu kemudian tersingkap sebagai antikristus dan dikeluarkan. Tapi aku tak punya tugas untuk waktu yang lama karena ditahan oleh antikristus itu. Aku khawatir saudari Cho tak menerima perkataanku dan kemudian menemukan alasan untuk memberhentikanku. Pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Jadi ini adalah waktu yang kritis untuk melakukan tugas. Jika tak bisa lakukan tugas dan siapkan perbuatan baik pada saat seperti ini, aku khawatir kesempatanku diselamatkan hilang. Aku akan kehilangan lebih banyak, bukan? Dengan pemikiran itu, aku singkirkan niatku. Setelah itu, ku dengar saudara-saudari berkata, sejak saudara Lee menjadi diaken penyiraman, dia hanya menyampaikan doktrin dalam pertemuan. Dan dia sama sekali tidak membantu orang dengan masalah mereka. Dia juga tak bertanggung jawab dalam tugasnya. Dan para pendatang baru yang menjadi tanggung jawabnya, banyak yang tak pergi ke pertemuan karena mereka telah tertipu oleh PKT. Dia tidak memberi mereka persekutuan. Maka beberapa dari mereka telah meninggalkan iman. Aku menyadari betapa seriusnya masalah ini ketika mendengar tentang hal ini. Iya. Jika dia terus melayani sebagai diaken penyiraman, itu bisa saja makin merugikan pekerjaan gereja. Dan aku harus segera melaporkan hal ini. Namun pada saat itu, takutku singgung pemimpin dan membuat diriku dalam masalah. Jadi aku mengalami konflik batin. Haruskah aku melaporkannya atau tidak? Jika aku melaporkannya, aku takut akan dampaknya padaku. Tetapi jika tidak, aku akan merasa sangat bersalah. Aku berpikir bagaimana caranya aku bisa menyinggung hal ini dengan mulus. Pemikiran-pemikiran ini terus menghantuiku, membuatku bingung dan gelisah. Itulah yang tepatnya aku rasakan sekarang. Aku bergumul dengan masalah yang sama, dan aku takut untuk mengatakannya. Rasanya sungguh menyesakan. Apakah akhirnya kau berbicara dengan saudari Chow tentang masalah saudara Lee? Dalam suatu pertemuan, seorang pemimpin kelompok bertanya apakah kami punya pendapat lain tentang promosi saudara Lee. Dan jika ada, kita harus menyampaikannya. Aku sangat senang mendengar hal itu. Dan berpikir, ini adalah kesempatan besar. Dia akan memimpin diskusi, dan akan kurangkum pendapat kami pada pemimpin. Maka pemimpin tidak akan tahu siapa yang menulis. Jika saudari Chow berusaha mencari tahu, pemimpin kelompok akan menjadi pelindung kami. Kutuliskan masalahnya dan memberikannya kepada pemimpin kelompok. Keesokan harinya, di luar dugaanku, dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah meneruskan apa yang kutulis kepada pemimpin. Aku merasa cemas saat mendengar bahwa dia tidak menyampaikan secara keseluruhan. Aku bertanya, mengapa kau meneruskan pesanku secara pribadi kepada saudari Cho? Melihat betapa kuatnya reaksiku, pemimpin itu bertanya, pemikiran semua orang diteruskan kepada pemimpin, dan kita semua harus jujur tentang pendapat kita. Apa yang perlu dikhawatirkan? Iya. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi hal ini. Aku terkejut dan agak malu. Tak terpikir olehku bahwa pemimpin kelompok dan saudara-saudari lainnya telah memberi saran kepada pemimpin. Mereka punya keberanian untuk bicara. Jadi mengapa aku takut untuk mengungkapkan masalahnya? Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan merenungkan keadaanku. Lalu, aku membaca satu bagian firman Tuhan. Akan kubacakan untukmu. Baiklah. Hati nurani dan nalar seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia adalah orang yang tak punya kemanusiaan, orang yang punya natur kemanusiaan yang buruk. Mari kita analisis ini. Bagaimana orang ini mewujudkan kemanusiaan yang rusak? Sehingga orang-orang mengatakan dia tak punya kemanusiaan? Apa ciri-ciri orang-orang semacam itu? Perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan? Keegoisan salah satunya. Begitu pula kekejaman. Lebih jauh lagi, apa yang terwujud dalam apa yang mereka lakukan? Mereka bertindak sembarangan,
menjauh dari semua yang tak berkaitan dengan diri mereka. Mereka tak pertimbangkan kepentingan rumah Tuhan atau kehendak Tuhan. Mereka tak terbeban untuk memberi kesaksian tentang Tuhan atau melaksanakan tugas. Mereka tak punya rasa tanggung jawab. Ada orang yang tetap diam setelah melihat masalah dalam tugas. Mereka melihat gangguan, tapi tak berkata dan bertindak apapun untuk menghentikannya. Mereka tak pikirkan kepentingan rumah Tuhan, juga tak pikirkan tugas atau tanggung jawab mereka. Mereka berbicara, bertindak, menonjol, mengerahkan upaya, dan mengeluarkan tenaga hanya demi keangkuhan, gengsi, kedudukan, kepentingan, dan kehormatan mereka sendiri. Tindakan dan niat seseorang seperti itu jelas bagi semua orang. Mereka muncul kapanpun, ada kesempatan untuk memperoleh kehormatan atau menikmati berkat. Namun jika tidak memperoleh kehormatan atau harus menderita, mereka mundur seperti kura-kura yang menarik kepalanya. Apakah orang semacam ini punya hati nurani dan nalar? Apakah seseorang yang berperilaku seperti ini merasa bersalah? Hati nurani orang semacam ini tidak berguna. Dan mereka tidak pernah merasa bersalah. Jadi dapatkah mereka merasakan teguran atau pendisiplinan Roh Kudus? Tidak, mereka tidak bisa. Amin. Firman Tuhan menggambarkan keadaanku yang sebenarnya. Pemimpin tak menunjuk orang berdasarkan prinsip. Dan kulihat saudara Lee tak melakukan pekerjaan nyata sebagai diaken penyiraman, tapi dia menghalangi jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Seharusnya kulaporkan masalah itu untuk melindungi pekerjaan gereja. Itu adalah tugas wajib semua umat pilihan Tuhan. Sebaliknya, aku takut akan menyinggung saudari Cho sehingga dia akan memberhentikanku. Jadi aku tidak mau lagi memikirkannya dan berpura-pura tidak memperhatikan masalah ini. Aku menyampaikan pendapatku dengan pemimpin kelompok secara tertulis. Tapi tak ingin saudari Cho tahu aku yang menulisnya, takut itu akan menimbulkan masalah. Aku sadar bahwa aku memikirkan kepentingan pribadiku dalam segala hal, bukan menjunjung tinggi kepentingan rumah Tuhan. Aku tidak punya hati nurani dan nalar. Aku telah menikmati begitu banyak penyiraman dan makanan dari firman Tuhan. Tapi saat pekerjaan rumah Tuhan menderita kerugian, aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Aku tak punya kesetiaan kepada Tuhan. Aku menggigit tangan yang memberiku makan. Aku sama sekali tidak punya kemanusiaan. Makin kupikirkan, makin aku merasa buruk. Dan aku heran. Mengapa aku begitu ketakutan dan cemas saat menghadapi masalah semacam itu? Berkata jujur, sangat berat bagiku. Watak macam apa yang mengendalikanku? Kemudian, aku membaca satu bagian firman Tuhan yang membuat semuanya jelas bagiku. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran, tetapi seringkali mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya. Kebenaran belum menjadi hidup mereka. Akibatnya, saat mereka bertemu kekuatan jahat atau menghadapi orang-orang keji dan jahat yang melakukan perbuatan jahat, atau para pemimpin palsu dan antikristus melakukan sesuatu dengan cara yang melanggar prinsip, sehingga menyebabkan pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian dan membahayakan umat pilihan Tuhan, mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan angkat bicara. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apakah itu berarti bahwa engkau malu atau sukar berbicara? Atau apakah engkau tidak memahami hal itu sepenuhnya dan karenanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara? Tidak satu pun dari hal-hal ini berarti bahwa engkau sedang dikendalikan oleh beberapa jenis watak yang rusak. Salah satu watak ini adalah kelicikan. Engkau memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu, berpikir, jika aku berbicara, apa manfaatnya bagiku? Jika aku berbicara dan membuat seseorang tidak senang,
Bagaimana kami bisa rukun di masa depan? Ini adalah mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini adalah hasil dari watak yang licik? Yang lainnya adalah watak yang jahat dan egois. Engkau berpikir, apa hubungan antara kehilangan minat akan kepentingan rumah Tuhan dengan diriku? Mengapa aku harus peduli? Itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku melihatnya dan mendengar hal itu terjadi, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bukanlah pemimpin. Hal-hal semacam itu ada di dalam dirimu, seolah-olah hal itu telah muncul dari pikiran bawah sadarmu, dan seolah-olah hal itu menempati posisi permanen di dalam hatimu. Semua itu adalah watak manusia yang rusak dan jahat. Watak yang rusak tersebut mengendalikan pikiran-pikiranmu dan menguasai, serta mengendalikan mulutmu. Ketika engkau mau mengucapkan sesuatu di dalam hatimu, kata-kata itu sudah mencapai bibirmu, tetapi engkau tidak mengucapkannya, atau jika engkau mengucapkannya, perkataanmu berputar-putar, memberi ruang bagimu untuk mengatur siasat. Engkau sama sekali tidak berbicara dengan jelas. Orang lain tidak merasakan apapun setelah mendengarmu, dan apa yang telah kau ucapkan tidak menyelesaikan masalah. Dalam hati engkau berpikir, yang penting aku sudah berbicara, hati nuraniku sudah tenang, aku telah memenuhi tanggung jawabku. Sebenarnya, di dalam hatimu engkau tahu bahwa engkau belum mengatakan apa yang seharusnya, bahwa apa yang telah kau katakan tidak berdampak, dan bahwa kerusakan pada pekerjaan rumah Tuhan tetap berlangsung. Engkau belum memenuhi tanggung jawabmu, tetapi engkau berkata secara terang-terangan bahwa engkau telah memenuhi tanggung jawabmu, atau bahwa apa yang sedang terjadi tidak jelas bagimu. Apakah ini benar? Dan apakah ini yang sebenarnya kau pikirkan? Bukankah itu berarti engkau sepenuhnya berada di bawah kendali watakmu yang jahat? Apa yang kau pikirkan dan katakan mungkin terkadang mendekati kenyataan, tetapi pada saat-saat penting engkau tetap berbohong dan menipu, bahkan melakukan pembelaan diri yang palsu, yang membuktikan bahwa mulutmu dikendalikan oleh watakmu yang jahat. Engkau tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan. Semua itu harus diproses terlebih dahulu oleh otakmu dalam benakmu. Semua yang kau katakan adalah kebohongan, bertentangan dengan fakta. Semua itu ada dalam pembelaan palsumu sendiri demi keuntunganmu sendiri. Beberapa orang tertipu, dan itu cukup baik bagimu. Perkataan dan tindakanmu telah mencapai tujuanmu. Inilah yang ada di dalam hatimu, inilah watakmu. Engkau sepenuhnya dikendalikan oleh watak jahatmu sendiri. Amin. Amin. Firman Tuhan sangatlah jelas. Tidak berani membicarakan masalah berasal dari watak yang egois dan licik. Benar. Melihat hal itu dijelaskan dalam firman Tuhan, aku bisa paham bahwa aku tidak menerapkan kebenaran atau melindungi pekerjaan rumah Tuhan karena naturku licin, egois, dan hina. Aku mengetahui bahwa Saudari Cho tak ikuti prinsip dalam penunjukan Saudara Lee. Lalu Saudara Lee merugikan pekerjaan gereja karena dia tidak melakukan pekerjaan nyata. Aku melihat semua ini dengan mudah.
Dan tahu, aku harus menunjukkan masalah itu bahwa tindakanku akan membantu pekerjaan gereja. Tapi, aku tak pernah punya keberanian untuk mengatakan sesuatu. Lalu saat pemimpin kelompok mengambil inisiatif, akhirnya aku menuangkan pandanganku secara tertulis. Tapi saat tahu dia telah menyampaikannya secara langsung pada pemimpinnya, aku merasa sepertinya dia telah menyingkapku. Dalam semua pemikiran dan tindakanku, aku memeras otakku, merencanakan bagaimana melindungi diriku sendiri agar tidak kehilangan apapun. Meskipun tahu kehidupan saudara-saudari dan pekerjaan gereja menderita kerugian, aku tidak menerapkan kebenaran atau menyampaikan masalah yang kulihat. Kuikuti falsafah iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tetaplah diam untuk melindungi diri sendiri dan berusahalah agar tidak disalahkan. Dan paku yang paling menonjol akan dipalu. Hal-hal ini mengendalikan dan memengaruhi pemikiranku, serta membuatku licin dan licik. Aku punya iman dan membaca firman Tuhan, tapi tak ada tempat bagi Tuhan di hatiku. Aku hampir tak mampu berkata jujur atau menjelaskan situasi yang sebenarnya. Aku seperti antek iblis, menjalani kehidupan yang menyedihkan, egois, hina, dan tak punya kemanusiaan. Itu memuakkan bagi Tuhan. Aku merasakan penyesalan yang luar biasa, dan dalam hati berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat egois dan licik. Aku tak bertanggung jawab saat melihat masalah. Dan aku tidak menerapkan kebenaran atau melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Tuhan, aku tak mau hidup seperti ini lagi. Kumohon selamatkan aku. Aku ingin menerapkan kebenaran dan memuaskanmu. Setelah berdoa, aku merasa lebih percaya diri. Dan tidak mencemaskan tentang reaksi saudari Cho setelah membaca laporanku. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, apakah saudari Chow memberhentikan saudara Lee? Tidak. Dia bukan hanya tak merenungkan dirinya karena melanggar prinsip dalam penunjukan saudara Lee, tapi dia tak mengubah tugas saudara Lee. Dia juga tidak menangani masalah pekerjaan yang berjalan lambat atau tidak efektif. Kupikir, karena dia tidak mau melakukan pekerjaan nyata apapun, berdasarkan prinsip mengenali pemimpin palsu, sangatlah mungkin dia adalah pemimpin palsu. Ingin kulaporkan hal ini pada pemimpin tingkat atas. Tetapi, ragu-ragu lagi. Jika aku melaporkan saudari Cho dan dia mengetahuinya, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Jika dia tak diberhentikan dan tetap menjadi pemimpin, akankah dia mencari alasan untuk menekanku? Kupikir lupakan saja. Menolak melakukan pekerjaan nyata adalah urusannya. Jadi aku harus melakukan tugasku dengan baik dan lihat hasilnya nanti. Maka, tak terlalu kupikirkan dan membiarkan segala hal berjalan tanpa ikut campur. Jadi kau mengesampingkannya begitu saja? Tidak juga. Sesuatu terjadi kemudian yang berdampak besar padaku. Dan aku punya keberanian untuk melaporkan saudari Cho. Beberapa saat kemudian, ku dengar ada seorang pemimpin di gereja lain yang telah tersingkap sebagai antikristus dan dikeluarkan. Dia melakukan banyak kejahatan selama menjadi pemimpin. Tetapi orang-orang tidak berani angkat bicara. Tak seorang pun di gereja itu yang melaporkan dia. Dan bahkan, setelah dia disingkapkan dan dikeluarkan, mereka tetap tak menyingkapkan hal-hal jahat yang dia lakukan. Mereka hanya mengelak dari tanggung jawab mereka sendiri. Mereka semua membela antikristus itu. Hal ini sangat menyinggung watak Tuhan. Akibatnya, semua orang di gereja harus berhenti melakukan tugas agar dapat merenungkan diri. Ini memberikan kesan yang sangat besar bagiku. Dan itu mengingatkanku pada firman Tuhan. Jika suatu gereja tidak memiliki seorang pun yang bersedia melakukan kebenaran, dan tak seorang pun yang bisa memberikan kesaksian bagi Tuhan, gereja ini haruslah sepenuhnya dikucilkan dan diputuskan hubungannya dengan gereja-gereja lain. Ini disebut mengubur kematian. Inilah arti mengusir iblis. Jika di sebuah gereja terdapat beberapa perundung lokal, dan mereka diikuti oleh lalat-lalat kecil yang tak punya ketajaman rohani. Dan jika para jemaat, bahkan setelah memahami kebenaran, tetap tidak mampu menolak belenggu dan manipulasi dari para perundung ini, maka semua orang bodoh ini akan disingkirkan pada akhirnya. Lalat-lalat kecil ini
mungkin tak melakukan hal yang mengerikan, tapi mereka bahkan lebih curang, lebih licik, dan pintar mengelak. Dan orang seperti ini akan disingkirkan, tak seorang pun akan tersisa. Orang yang milik iblis akan kembali kepada iblis, sedangkan orang yang milik Tuhan akan mencari kebenaran. Ini ditentukan oleh natur mereka. Biarlah semua yang mengikuti iblis binasa. Tidak akan ada rasa kasihan kepada orang-orang ini. Biarlah mereka yang mencari kebenaran memperoleh pemeliharaan dan menikmati firman Tuhan sepuas hati mereka. Tuhan itu adil, Dia tak akan pilih kasih kepada siapapun. Jika engkau adalah iblis, engkau tak akan mampu melakukan kebenaran. Jika engkau seorang pencari kebenaran, engkau tidak akan pernah ditawan oleh iblis. Ini tidak diragukan lagi. Dari firman Tuhan, aku merasakan wataknya yang megah dan benar yang tak menoleransi pelanggaran, dan murkanya bagi mereka yang tidak menerapkan kebenaran. Meskipun terlihat, sepertinya mereka tidak melakukan sesuatu yang sangat jahat, tapi mereka melihat antikristus melakukan kejahatan dan tidak melaporkannya. Mereka membiarkan antikristus merusak pekerjaan rumah Tuhan, tapi hanya diam saja. Mereka menyembunyikan antikristus dan bertindak sebagai antek iblis. Ini berarti melakukan kejahatan antikristus, dan itu sangat menyinggung watak Tuhan. Iya, Mengingat perilakuku sendiri, bukankah aku sama persis? Aku telah membaca begitu banyak firman Tuhan dan mendapatkan sedikit pemahaman. Kulihat seorang pemimpin tak ikuti prinsip, tak dapat menerima kebenaran, dan tak lakukan pekerjaan nyata. Dia penghalang bagi pekerjaan rumah Tuhan dan merupakan pemimpin palsu. Namun aku takut dia akan tersinggung dan menekanku. Jadi kubiarkan karena diriku tak dirugikan. Dia mau berubah atau tidak itu urusannya, tak ada hubungannya denganku. Telah kunikmati banyak makanan dari Tuhan, tapi menggigit tangan yang menyuapiku dan berdiri di pihak iblis. Kulihat kepentingan rumah Tuhan dirugikan, tapi aku tak peduli. Bukankah aku sama seperti iblis? Aku tetap melakukan tugas. Tapi Tuhan terus mengawasi setiap hal kecil yang kulakukan. Aku tahu jika tidak bertobat, aku akan memicu murka Tuhan dan disingkirkan olehnya. benar. Pemikiran ini menakutkan bagiku. Aku berdoa dan segera bertobat kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku melihat saudari Cho mengganggu pekerjaan gereja, tapi aku tak melaporkannya, hanya agar aku dapat melindungi diriku. Aku telah bekerja untuk iblis. Aku sangat memberontak dan menjijikan. Tuhan, aku mau bertobat kepadamu, dan kumohon Engkau mencerahkan dan membimbingku untuk menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Sekarang aku dapat memahami bahwa tidak melaporkan pemimpin atau pekerja palsu berarti memberikan perlindungan bagi iblis dan menjadi anteknya. Itu sebenarnya melakukan kejahatan. Iya. Saat itu aku heran. Mengapa aku begitu takut untuk melaporkan masalah seorang pemimpin? Apa yang sebenarnya kutakutkan? Melalui doa dan pencarianku, kubaca bagian firman Tuhan yang membantuku memahami masalah ini. Bagaimana kalau kau membacakannya? Baik. Sikap apa yang benar terhadap seorang pemimpin atau pekerja? Jika yang dilakukannya benar, engkau bisa menaatinya. Jika yang dilakukannya salah, engkau dapat menyingkapkannya. Bahkan menentang dan tak menyetujuinya. Jika dia tak mampu melakukan pekerjaan nyata dan terbukti sebagai pemimpin palsu, pekerja palsu, atau antikristus, engkau dapat menolak kepemimpinannya dan melaporkan serta menyingkapkan dirinya. Namun karena tak paham kebenaran, beberapa umat pilihan Tuhan menjadi pengecut dan tak berani lakukan apapun. Mereka berkata, "Jika pemimpin mengusirku, tamatlah riwayatku. Jika dia membuat semua orang menyingkapkanku, aku tak akan bisa lagi percaya kepada Tuhan. Jika ku tinggalkan gereja, Tuhan tak akan menginginkanku dan tak akan menyelamatkanku. Gereja mewakili Tuhan." Bukankah cara berpikir seperti ini memengaruhi sikap orang semacam itu? Mungkinkah benar bahwa jika pemimpin mengusirmu, engkau tak bisa lagi diselamatkan? Apakah keselamatanmu bergantung pada sikap pemimpinmu terhadapmu? Mengapa begitu banyak orang punya tingkat ketakutan seperti itu? Semua pekerjaan atau firman Tuhan mengenai tempat tujuan umat manusia akan menangani orang-orang dengan cara yang tepat berdasarkan esensi setiap orang, tanpa sedikit pun kesalahan atau satu pun kesalahan. Emosi dan niat manusia bercampur hanya dalam
pekerjaan manusia. Pekerjaan Tuhan adalah yang paling sesuai. Dia sama sekali tidak salah menuduh makhluk apapun. Amin. Amin. Setelah membaca ini, aku memahami bahwa aku tidak berani melaporkan pemimpin karena sudut pandangku keliru. Kupikir seorang pemimpin dapat menentukan masa depanku. Jadi jika aku menyinggung seorang pemimpin dan dia menekanku, tak izinkanku melaksanakan tugas, aku tak punya harapan untuk diselamatkan. Kupandang para pemimpin bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Aku bukan orang percaya sejati. Aku orang tidak percaya. Nasib manusia berada di tangan Tuhan. Apa kesudahanku, entah aku diselamatkan sepenuhnya atau tidak, semuanya terserah Tuhan. Itu tak bisa diputuskan oleh manusia. Meskipun pernah ditekan karena menunjukkan masalah seorang pemimpin, saudara-saudari lalu menyadari bahwa saudari Lee adalah seorang antikristus dan dia dikeluarkan dari gereja. Kesempatanku untuk diselamatkan tidak hilang karena penindasan dari antikristus. Tapi aku lebih memahami tentang antikristus dan memetik pelajaran. Ada beberapa saudara-saudari yang menyingkap pemimpin palsu dan antikristus untuk melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Dan kemudian para pemimpin palsu dan antikristus menyerang mereka. Mereka mungkin sampai dikeluarkan dari gereja. Tapi jika punya iman yang benar dan terus memberitakan Injil dan melakukan tugas, mereka akan tetap mengalami pekerjaan Roh Kudus dan bimbingan Tuhan. Lalu saat antikristus disingkapkan dan disingkirkan, mereka akan diizinkan kembali ke dalam gereja. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu benar dan kebenaran ada di rumah Tuhan. Tuhan mengendalikan segala hal. Iya. Aku teringat tentang gereja yang tidak menyingkapkan antikristus dan berpura-pura tidak tahu kejahatannya. Mengabaikan apa yang tak merugikan mereka, memberikan kebebasan kepada antikristus untuk mengganggu gereja. Mereka tidak tertindas dan dapat terus melakukan tugas mereka. Tapi mereka menyembunyikan antikristus, berdiri menentang Tuhan. Mereka dibenci dan ditolak oleh Tuhan. Benar. Merenungkannya aku menyadari, tidak melaporkan pemimpin palsu adalah masalah serius. Aku juga melihat watak Tuhan yang benar yang tidak akan menoleransi pelanggaran. Dan aku merasa agak takut dan sangat membenci diriku. Aku termotivasi untuk menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ku teringat bagian firman Tuhan ini. Jangan selalu bertindak demi dirimu atau selalu mempertimbangkan kepentinganmu. Jangan memikirkan status, gengsi, atau reputasimu sendiri. Jangan mempertimbangkan kepentingan manusia, tapi pikirkanlah lebih dulu kepentingan rumah Tuhan dan jadikan itu prioritasmu. Harus kau pertimbangkan kehendak Tuhan. Dan renungkan apa selama ini engkau murni dalam melakukan tugasmu. Apakah engkau telah sungguh setia, sungguh bertanggung jawab, mengerahkan seluruh tenagamu atau tidak? Dan apa engkau telah sepenuh hati mempertimbangkan tugasmu dan pekerjaan rumah Tuhan atau tidak? Engkau harus memikirkan hal-hal ini. Amin. Firman Tuhan juga menunjukkan kepadaku jalan ke depan. Aku harus mendahulukan kepentingan rumah Tuhan. Aku harus mengutamakannya. Dan secara sadar meninggalkan motifku yang salah. Jangan mendahulukan kepentingan pribadiku. Jadi, kutulis masalah yang kulihat dan akan melaporkannya ke pemimpin tingkat atas. Syukur kepada Tuhan. Saat itu, Saudari Liu dan beberapa saudari lainnya memberitahuku bahwa Saudari Cho tidak melakukan pekerjaan nyata dan terus menolak memberhentikan orang yang berkualitas buruk yang selalu ceroboh dalam tugas mereka, beralasan bahwa dia tak dapat temukan calon yang cocok. Ini telah menyebabkan banyak kerugian pada pekerjaan rumah Tuhan. Saudari Cho tidak menangani masalah yang sudah lama ada di gereja, dan dia menunjuk orang berdasarkan keinginannya sendiri, bukan berdasarkan prinsip. Menurut prinsip, Saudari Cho adalah pemimpin palsu. Kami semua menulis surat untuk melaporkannya kepada seorang pemimpin. Syukur kepada Tuhan. Setelah para pemimpin tingkat atas melihat situasinya, mereka menegaskan Saudari Cho tak melakukan pekerjaan nyata, bersikap seenaknya, bertentangan dengan pengaturan kerjanya dan gunakan status untuk kendalikan orang. Dia dianggap pemimpin palsu dan dicopot dari posisinya. Saudara Lee juga didapati tidak layak sebagai diaken penyiraman, jadi dia diberikan tugas lain. Berbagai macam perasaan meluap di dalam diriku saat mendengar tentang bagaimana hasilnya. Kulihat di rumah Tuhan, Kristus dan kebenaran memang sungguh berkuasa. Dan aku lebih percaya diri, lebih kuat untuk menerapkan kebenaran.
aku diliputi rasa syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat bersyukur atas bimbingan firman Tuhan yang memampukanku untuk dapat lepas dari ikatan falsafah iblis dan punya keberanian untuk menerapkan kebenaran dan hidup dengan sedikit martabat pribadi. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu sungguh telah membuka mataku. Dan aku tahu harus menerapkan kebenaran dan menegakkan prinsip, juga melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan.